Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa, warga khususnya warga Tabiat seperti Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, banyak dari satu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dalam ayat ini Allah menyerukan sebetulnya kepada orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari harta yang dia dapatkan dan dari apa saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi. Dalam ini menampakkan satu bentuk ketentuan terkait dengan persoalan keuangan sosial Islam atau yang disebut dengan Islamic Social Finance, atau juga yang lebih populer disebut dengan filantropi Islam. Keumuman ayat ini dengan ungkapan anfiku menampakkan bahwa satu kelebihan yang ada di dalam Islam, perwujudan dari filantropi itu menampakkan keberagamannya. Saya kira tidaklah dimiliki dalam konsep-konsep filantropi di luar Islam. Di dalam konteks ini bisa dilihat keberagaman itu dalam sisi hukum misalnya, bahwa filantropi sosial Islam itu ada yang terkategori kepada sunat, ada yang terkategori kepada wajib. Yang sunat itu pun ada juga terbagi. Ada bentuknya yang bersifat umum, ya ini adalah pelakunya bisa siapa saja, kadar yang perlu disumbangkan itu tidak ditentukan, teknik penyalurannya, peruntukannya pun sebetulnya tidak ada ketentuan yang ketat. Seperti yang lazim sebetulnya dipahami apa yang disebut dengan infak dan sedekah. Tetapi di dalam sunat ini juga sebetulnya ada satu bentuk yang secara prinsip pengelolaannya itu diatur sedemikian rupa, apa yang disebut dengan wakaf. Di dalam wakaf kenati peruntukan atau dimaksudkan ketentuan ini bisa untuk siapa saja tanpa memandang status sosial, tetapi pengelolaan dari dana wakaf itu sedemikian rupa sebetulnya ada garisan yang digariskan oleh syariah. Sesuai dengan makna dari wakaf itu sendiri adalah habsu ra'sil mal, sehingga pada suatu kali Umar bin Khattab saat bertanya kepada Nabi, ada lahan yang begitu subur dia miliki, mau diapakan? Ditanya ke Nabi, Nabi menjawab, in syi'ta habasta aslaha fatasaddaqta biha. Setelah dikeluarkan kebutuhan pokok terlebih dahulu, bagaimana yang banyak juga dipahami oleh kalangan ulama, dipahami dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka madza yunfiqu qulil afwa. Saat ditanya, engkau hai Muhammad, kata Allah, apa saja yang perlu diinfakkan? Katakanlah sesuatu yang sudah melebihi dari kebutuhanmu. Dalam hal ini sebetulnya tentu kita tidak perlu memperdebatkan. Nanti sebetulnya ada yang memahami itu adalah zakat. Tetapi kalau jumhur ulama termasuk dalam hal ini kalangan Syafi'i menempatkan itu sebetulnya adalah kategori yang sunnah. Begitu juga peruntukan siapa? Demikian rupa digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 20 itu misalnya. Surat At-Taubah ayat 60. Bahwa ketentuannya diperuntukkan untuk 8 asnaf. Tetapi kalangan Syafi'i mencoba menentukan bahwa garis merahnya dari 8 asnaf itu tetap kemiskinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada, syariat yang seperti ini tentang zakat tidak selalu harus dilihat di dalam perspektif fikih. Bisa juga sebetulnya kita lihat dalam sisi bahwa zakat menampakkan adanya unsur kecerdasan secara spiritual atau yang disebut dengan spiritual quotient, juga ada sebetulnya menampakkan kecerdasan secara intelektual
intelektual atau intellectual question, di samping juga ada sebetulnya unsur sosial questionnya atau kecerdasan sosial. Di dalam konteks kecerdasan spiritual, bagaikan umum damaknya terjadi dipahami oleh para muzaki bahwa zakat itu merupakan ibadah mahdoh, bagian dari rukun Islam. Kalau tidak melaksanakannya berdosa, kalau melaksanakan akan dapat pahala, dan lain sebagainya. Baru sebagai sebuah perwujudan bentuknya bahwa itu adalah kecerdasan secara spiritual, sehingga terdoronglah dia untuk melaksanakan karena ada ketakutan, kekhawatiran, dia akan mendapatkan azab, bukan hanya di akhirat, tapi bahkan juga di dunia. Bahkan hadis Nabi mengatakan bahwa barang siapa sebetulnya yang enggan membayar zakat, akan ada saatnya ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Bahkan hadis diriwayatkan Tabrani, nah mana'a qaumun zakah illa ibtilahumullahu bisin. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, di dalam konteks kecerdasan intelektual, bagaikan Rasulullah SAW mengatakan bahwa zakat tidak akan mengurangi rezeki para muzaki, akan bertambah terus. Bagaikan sabda Rasulullah SAW, natasat sedekah min mal, tidak akan berkurang sebetulnya harta yang dia miliki akibat dia bersedekah, atau dalam konteks ini adalah zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 38 menyampaikan wa yazidahu min fadlih. Justru Allah sebetulnya akan melimpah ruahkan rezeki bagi si muzaki tersebut. Akan tetapi bisa juga dilihat sebagai sebuah manifestasi kecerdasan intelektual itu adalah bahwa dilihat dalam perspektif ilmu ekonomi mikro Islam atau ilmu ekonomi makro Islam. Di dalam konteks ilmu ekonomi mikro, bahwa itu terkait dengan persoalan aspek konsumsi, produksi, permintaan, penawaran. Dalam hal ini bagaimana bisa dipahami bahwa zakat sebetulnya di dalam siklusnya akan memberikan pengaruh, tetap akan mengembalikan nilai-nilai nominal yang dizakatkan itu atau malah lebih kepada para muzaki. Saya coba ilustrasikan begini hadirin sekalian. Si muzaki, notabene-nya itu adalah pedagang, pengusaha, petani, pegawai negeri, kira-kira begitu ya. Bahwa dia mengeluarkan zakat, sehingga si mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang tanya fakir miskin tadi, tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi dia. Di saat meningkatnya pendapatan, tentunya akan meningkat juga tingkat konsumsinya. Biasanya karena dia miskin, makan cuma 1 kali dalam sehari, akibat dia menerima zakat, dia bisa mengkonsumsi atau makan itu sampai 3 kali dalam 1 hari. Pada saat tingginya pendapatan, tingginya permintaan, tentunya akan berkorelasi berbanding lurus terhadap meningkatnya juga penawaran. Akibat terjadinya peningkatan penawaran, tentunya juga meningkat produksi. Kalau pengusaha dengan saat orang banyak mengkonsumsi barang yang dia produksi, tentu barang yang produksinya meningkat. Kalau pedagang misalnya pada saat meningkat orang mengkonsumsi barang yang dia jual, tentunya barang-barang yang dijual juga meningkat. Petani juga seperti itu adanya. Dengan adanya peningkatan produktivitas, meningkatkan juga pendapatan bagi pedagang, petani, dan pengusaha itu sendiri, karena adanya peningkatan permintaan oleh para mustahik tersebut. Disinilah logika akhirnya. Pada saat adanya peningkatan produktivitas itulah yang memberikan pengaruh juga meningkatnya pendapatan bagi mereka tersebut. Disitulah terlihat cash flow-nya, lingkaran, bahwa uang yang dia keluarkan di dalam posisi dia sebagai muzaki, dikonsumsi, dikembangkan dan sebagainya, berbalik kembali kepada dia, meningkatnya pendapatan dia akibat dia mengeluarkan zakat tersebut. Begitu juga misalnya pegawai negeri. Dalam siklus bagaikan seperti tadi, bahwa si fakir miskin meningkat, pendapatan dia meningkat, permintaan barang konsumsi dia, dan akhirnya juga meningkat seperti produktivitas pada pengusaha. Di saat seperti itulah sebetulnya pengusaha, karena ada terjadi peningkatan pendapatan, meningkatnya produktivitas mereka, sehingga keluarlah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak. Yang kalau meningkat jumlah pajak, berarti juga akan meningkat pendapatan negara. Meningkatnya pendapatan negara tentunya akan ada secara langsung atau tidak akan memberi pengaruh terhadap pendapatan pegawai negeri dengan adanya kebijakan menaikkan gaji pegawai negeri misalnya. Ini juga kita lihat di dalam konteks ekonomi makro, terlihat kebijakan pemerintah berkorelasi akhirnya
terhadap peningkatan gaji, peningkatan pendapatan para muzaki yang notabene adalah pegawai negeri. Kemudian juga dilihat dari sisi bahwa zakat memberikan pengaruh juga kecerdasan terhadap sosial, apa yang disebut dengan social quotient. Kalau dimaknakan bahwa kecerdasan sosial itulah membentuk satu sifat, karakteristik, attitude, peduli, empati kepada sesama atau pada fakir miskin misalnya, kalau menurut hemat saya itu belum lagi menampakkan kecerdasan sosialnya yang hakiki. Kenapa? Saya coba ilustrasikan. Anak-anak akibat proses pendidikan yang dia lalui, pelatihan-pelatihan yang dia lalui, keteladanan yang diberikan kepada dia dengan senang hati, dengan spontan kadang-kadang menyerahkan apa yang dia miliki, apa bentuk uang ataupun bentuk barang, kepada orang yang minta-minta ataupun kepada orang yang dia lihat merasa kesusahan. Tetapi telah adakah kecerdasan sosial pada esensialnya saat itu? Menurut hemat saya belum. Karena kita memaknakan kecerdasan sosial itu sebetulnya adalah adanya dalam diri seseorang apa yang disebut dengan social problem solver. Adanya kemampuan dia memecahkan masalah sosial. Di dalam konteks seperti itu tentu adalah persoalan masyarakat, persoalan sosial yang dimaksudkan itu adalah soal kemiskinan. Kalau sebatas sebetulnya bentuk perwujudan adalah peduli, empati dengan cara menyerahkan zakat kepada mereka yang berhak, apakah akan terjadi perubahan terhadap kondisi mereka yang miskin tersebut secara langgeng? Kita sepakat menyatakan tentu tidak. Karena penyelesaian penyerahan zakat pada waktu itu hanya sebatas menyelesaikan persoalan itu secara parsial, secara temporer. Tetapi kelanggengan kemiskinan itu tetap terwujud. Untuk itu bagaimana manifestasi kecerdasan sosial yang dia perankan sebagai social problem solver itu, dia harus sebetulnya berpikir pada saat dia menyerahkan zakat, bagaimana zakat itu dikelola secara maksimal, sehingga maqasidus syariah, tujuan Allah mensyariatkan zakat itu, akan terpaskannya kemiskinan, akan terpisahnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, itu bisa tercapai. Begitu pengelolaan itu menjadi sebuah keniscayaan untuk menampakkan kecerdasan sosial tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada. Di dalam hal inilah sebetulnya pengelolaan itu karena disadari tidak mungkin dilakukan setiap individu muzaki, karena memang akibat dari keterbatasan kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan zakat secara profesional, pada saat itulah lembaga zakat sebagai sebuah keniscayaan keberadaan dirinya pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, dari data per 2001 misalnya, potensi zakat di Indonesia itu 327,6 triliun. Realisasi baru sebesar 71,4 triliun. Berarti lebih kurang baru 21%. Dari 71,4 triliun itu pun yang baru dikelola oleh organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat baru 10,2 triliun. Artinya baru 14,2%. Artinya hadirin sekalian, betapa kecilnya jumlah dana zakat yang dikelola sebetulnya oleh organisasi pengelola zakat. Padahal sebetulnya sebagaimana disampaikan tadi, pengelolaan zakat sebagai sebuah keniscayaan untuk mencoba menampakkan sebuah manifestasi kecerdasan sosial bagi para muzaki. Di saat itulah keberadaan lembaga-lembaga zakat dimanapun adanya, termasuk di dalam ini sebetulnya adalah lembaga zakat infak dan wakafnya milik Tarbiyah Perti, apa yang disebut dengan Lazis Waqf Tarbiyah Perti, yang lebih kurang 1 bulan yang lalu dilaunchingkan di DPD Tarbiyah Perti Sumatera Barat, menjadi satu hal yang amat strategis sebetulnya dalam rangka mewujudkan kecerdasan umat Islam di dalam konteks cerdas secara sosial ini. Apalagi kalau kita lihat di dalam konteks literasi masyarakat tentang zakat, baru pada level 66,78%. Artinya dari 100 responden yang diteliti, baru 66 yang memahami secara baik tentang zakat. Artinya tetap tidak berbanding lurus dengan jumlah para muzaki, dengan jumlah umat Islam yang ada. Apalagi juga dilihat dari segi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, masih dalam level yang tidak terlalu menggembirakan. Masih 26 juta lebih menurut data BPS, yakni 9,71%.
Di saat inilah momentum Ramadan untuk mencoba menyemangati sebetulnya semua kita bagaimana berupaya untuk membuat proses penyaluran zakat itu berefek juga secara langsung kepada diri kita. Terlihat adanya manifestasi kecerdasan sosial dan sekaligus tentunya akan mencerdaskan para mustahik karena mereka dididik, dilatih bukan dalam bentuk mengkonsumsi yang mengakibatkan kelanggengan terus tentang kemiskinan tersebut, dengan cara melalui pengelolaan zakat, melalui lembaga amil zakat yang terpercaya, tentunya akan tercapailah kecerdasan yang dimaksudkan dengan bentuk agar penyaluran zakatnya misalnya kepada si fakir miskin itu secara produktif. Itulah mungkin barangkali pada kesempatan singkat ini untuk sekadar berbagi bagaimana sebetulnya zakat dilihat dalam perspektif lain, tidak hanya sebatas aspek fikih dan kewajiban spiritual saja, tapi bisa menjurus juga sebetulnya kepada kecerdasan intelektual dan sekaligus juga tentu adalah kecerdasan secara sosial. Allahu a'lam. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.